Halo sahabat semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezeki serta kebahagiaan ya. SLMT TV kembali hadir menemani dengan alur cerita pilihan yang pasti bikin waktu santai kalian jadi lebih berkesan. Nah, kali ini SLMT TV akan menceritakan sebuah film yang berjudul Spider. Film ini dibintangi oleh Mahes Babu yang berperan sebagai Siva. Siva adalah seorang intelijen negara yang menciptakan aplikasi untuk melacak keberadaan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Suatu hari, seorang gadis meminta bantuan kepada Siva melalui telepon. Namun, ia menganggap bahwa wanita itu terkena masalah biasa, sehingga dirinya meminta bantuan teman polwannya untuk melihat wanita itu. Namun tragis, wanita dan temannya itu mati dengan kondisi dimutilasi. Akibat kejadian itu, Siva merasa stres dan berhenti dari pekerjaannya. Namun ia kembali bekerja dan mengungkap pembunuh sebenarnya. Bagaimana perjuangan Siva dalam mengungkap pembunuhan itu? Simak alur ceritanya di sini ya. Sebelumnya, klik dulu tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Awal cerita di sebuah jalan terlihat dua laki-laki sedang menunggu bus untuk berangkat menuju sebuah tempat. Saat itu mereka berdua tengah menunggu seorang wanita. Ketika wanita tersebut datang, mereka berangkat dan duduk secara terpisah di dalam bus. Mereka ternyata mempunyai niatan untuk berskidi papap bersama. Saat di dalam bus datanglah Kang Cangcimen yang meledek dua pria tadi dengan menawari sebuah permen kuat. Karena mereka akan berskidi papap. Bahkan ada bapak-bapak menjual pernak-pernik menawarkan sebuah jimat agar mereka bisa berskidi papap dengan lebih asyik. Akhirnya karena merasa risih akibat orang-orang di bus mengetahui rencana mereka, dua lelaki tadi mengurungkan niatnya dan meninggalkan wanita itu. Wanita tersebut akhirnya bingung mengapa dua pastinya malah lari. Kemudian di suatu kantor Badan Intelijen Negara, seorang laki-laki bernama Siva datang. Ia adalah orang yang paling keren dan tampan di kantornya itu. Siva bekerja sebagai seseorang yang mengawasi interaksi telepon antara satu orang dengan orang lainnya. Suatu hari, kepala kantor mengumpulkan para stafnya untuk memberitahu bahwa mereka tidak boleh merekam suara para penelpon. Akan tetapi, Siva yang memang sedikit nyeleneh tapi kreatif ini justru membuat sebuah aplikasi khusus yang bisa melacak dan juga merekam percakapan orang yang mencurigakan. Nakal ya, tapi nggak apa-apa sih, kan tujuannya baik juga ya. Nah, aplikasi ini diciptakan oleh Siva untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siva bahkan memberikan sebuah alarm di aplikasinya apabila ada yang meminta bantuan. Suatu ketika saat Siva sedang melakukan pemantauan, Siva mengetahui akan ada sebuah perampokan di rumah salah satu warga. Siva pun menyelamatkan keluarga itu. Apa yang dilakukan oleh Siva tentu membawa efek positif bagi masyarakat sekitarnya. Dengan bantuan aplikasi buatannya ini, Siva menemukan seorang gadis yang bernama Charlie yang sedang teleponan dengan temannya. Charlie bercerita pada kawannya itu bahwa dirinya baru saja menonton film biru alias film porno alias bokep. Charlie tidak bisa tidur karena selalu terpikir film biru yang baru saja ia tonton. Bahkan dengan otak nakalnya itu, dia bercerita bahwa dia ingin sekali melakukan adegan yang ada di film itu. Namun sahabatnya ini baik ya, dia mengatakan bahwa hal itu tidak baik dan juga bisa mengganggu studinya. Akan tetapi si Charlie yang sudah terlanjur engas itu justru ngebet sekali ingin melakukan skidi papap dengan seorang laki-laki mana saja, bahkan yang tidak dia kenal sekalipun. Lalu setelah merasa puas, ia akan fokus belajar, begitu katanya. Siva yang mendengar hal itu kemudian mencari informasi mengenai Charlie. Mulai dari nomor HP, foto, bahkan lokasinya pun dengan mudah dapat Siva temukan. Kemudian Siva seringkali mengikuti Charlie. Bahkan hampir setiap hari Siva membuntuti kemanapun Charlie pergi. Suatu malam, Siva yang sedang bertugas mendapat sebuah percakapan seorang wanita yang meminta bantuan temannya untuk menemani dirinya karena orang tuanya sedang tidak di rumah. Siva yang mendengar hal tersebut langsung menelpon temannya yang seorang polwan bernama Renu untuk melacak dan mengetahui lokasi wanita yang meminta bantuan di telepon. Ternyata lokasi wanita itu tidak jauh dari posisi Renu saat itu. Setelah menerima telepon dari Siva, Renu langsung berangkat ke tempat gadis tersebut. Keesokan harinya, Siva mengetahui dari berita bahwa ada korban pembunuhan. Tepatnya wanita yang didengar percakapannya oleh Siva semalam dan temannya Renu.
Siva merasa bersalah dan menuju TKP untuk melihat kejadian. Di sana, Siva mengetahui bahwa gadis itu dan juga Renu telah dibunuh, bahkan dimutilasi. Kejadian tersebut benar-benar membuat Siva merasa bersalah karena wanita tersebut meminta Siva untuk datang, tetapi Siva malah mengirim temannya yang poluan dan keduanya menjadi korban pembunuhan. Siva yang merasa bersalah kemudian memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Namun di saat itu Siva didatangi oleh teman-temannya dan bertanya mengapa Siva berhenti dari pekerjaannya. Siva menjawab bahwa dirinya seharusnya tidak mengirim Renu yang kemudian dibunuh malam itu. Siva benar-benar merasa bersalah. Ia bermaksud membantu orang lain, namun justru membuat mereka mati terbunuh. Ayah Siva pun mengatakan bahwa Siva harus kembali bekerja dan menemukan pembunuh itu. Karena boleh jadi ini adalah sebuah permulaan, bukan sebuah akhir dari kejadian pembunuhan tersebut. Bisa saja pembunuh tersebut akan membunuh Renu-Renu yang lain apabila Siva tidak menghentikannya. Siva kemudian berpikir dan akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja agar dapat menemukan siapa pembunuh Renu tersebut. Siva kemudian kembali ke kantornya. Pada saat itu, Siva benar-benar bekerja dan mencari tahu mulai dari riwayat panggilan gadis itu dan memeriksa CCTV. Kemudian Siva mengetahui bahwa wanita tersebut telah diintai seorang laki-laki yang sangat mencurigakan. Dengan canggihnya, aplikasi buatan Siva ini mendapatkan wajah dari laki-laki pengintai tersebut. Namun setelah mendapatkan foto lelaki itu, Siva bingung karena tidak tahu bagaimana ia dapat menemukan laki-laki yang mencurigakan itu. Siva akhirnya berinisiatif mengunggah video gadis yang dibunuh itu di sosial media untuk memancing orang-orang yang bersangkutan. Ternyata video yang diunggah Siva di media sosial membuahkan hasil. Siva ditelepon oleh seorang laki-laki bernama Sakti. Sakti ini mengatakan bahwa laki-laki yang mungkin membunuh gadis tersebut adalah Sudalai. Tanpa pikir panjang, Siva mendatangi tempat Sakti agar mendapat informasi yang lebih jelas. Siva diberitahu bahwa Sudalai ini adalah teman dekatnya waktu kecil, dan dia merupakan anak juru kunci makam. Siva kemudian meminta alamat Sudalai, lalu Sakti memberikan sebuah alamat desa. Siva pun bergegas ke desa itu untuk mencari tahu siapa Sudalai yang sebenarnya. Saat menemui orang tua di desa, Siva mendapat informasi bahwa benar Sudalai adalah anak juru kunci dari sebuah makam di kampung tersebut. Ayah Sudalai akan mendapatkan uang dan proyek apabila ada warga yang meninggal. Sudalai memiliki seorang adik laki-laki. Pada suatu malam, Sudalai tidak mau makan dan ngambek. Dah gede masih aja ngambek ya. Ayah Sudalai yang mengetahui itu akhirnya mengajak Sudalai pergi ke rumah makan Padang untuk membeli makanan. Canda ya sahabat, maksudnya restoran itulah. Pada saat perjalanan pulang, Sudalai dan ayahnya mendapati seorang bapak-bapak yang sedang kejang-kejang seperti sudah mau mati. Ayah Sudalai kemudian mencari bantuan para warga di daerah itu untuk menolong bapak tersebut. Namun saat mereka tiba, ternyata bapak tersebut telah tewas. Saat itu sebenarnya ayah Sudalai sudah mengetahui bahwa bapak itu ditikam dengan sebuah paku oleh Sudalai hingga tewas. Saat pemakaman, Sudalai bahkan tidak menunjukkan ekspresi duka sedikit pun. Ia justru tersenyum. Ayah Sudalai yang melihat putranya begitu, berpikir bahwa anaknya telah mengalami gangguan jiwa. Karena Sudalai justru senang sekali apabila mendapati orang-orang yang terluka. Suatu hari, Sudalai yang sedang membunuh seseorang diketahui oleh seorang anak kecil. Lalu, anak kecil tersebut melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Warga kampung yang marah kemudian mendatangi rumah Sudalai. Di sana hanya ada orang tua Sudalai. Warga kemudian membakar rumah itu hingga ayah dan ibu Sudalai tewas terbakar. Sudalai yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangat murka dan menyimpan dendam. Sejak saat itu, Sudalai membuat teror dengan membunuh satu persatu para warga yang ada di desa itu sehingga membuat para warga ketakutan dan mulai meninggalkan desa karena takut dibunuh oleh Sudalai. Kemudian ketika Siva berada di rumah, ia mendapat informasi bahwa Sudalai berada di sebuah taman hiburan. Siva pun bergegas menuju taman hiburan tersebut. Kemudian dengan sigap, Siva menangkap Sudalai. Namun pada saat ditangkap, Siva mengetahui bahwa itu bukanlah Sudalai, namun adalah adiknya Sudalai. Siva kemudian menangkap adik Sudalai untuk dijadikan sandera. Sudalai mengetahui bahwa adiknya telah disandera oleh Siva.
Ia kemudian menyadap televisi di kota dan melakukan siaran langsung. Ia mengaku telah membunuh 23 orang laki-laki yang digantung di bawah jembatan di tengah kota. Bahkan Sudalai pun mengancam apabila tak membebaskan adiknya, Sudalai akan menghancurkan sebuah rumah sakit. Karena siaran tersebut, warga berkumpul di jembatan untuk melihat para korban yang digantung oleh Sudalai. Kemudian Siva muncul tepat di atas jembatan dan mengatakan bahwa Sudalai berada di dalam kerumunan warga. Siva kemudian meminta Sudalai keluar dari persembunyiannya, namun Sudalai tidak juga muncul, hingga adiknya dibunuh oleh Siva. Sudalai yang melihat itu pun hanya bisa meneteskan air mata. Bisa nangis juga nih orang. Pada suatu malam, Siva sedang berada di kantor mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ibunya minta ditemani oleh Siva karena saat itu token listrik rumahnya habis. Nggak ya, maksudnya sedang mati listrik. Siva kemudian memutuskan untuk pulang. Ia meminta bantuan dari teman-temannya untuk ikut ke rumahnya. Ketika di perjalanan, ia justru dihadang oleh Sudalai dengan cara menyangkutkan ban depan motornya dengan sebuah besi, sehingga membuat Siva terpental ke depan. Tepat di depannya ada sebuah mobil yang membawa besi yang membuat tubuh Siva tertancap di situ. Saat Siva akan dibawa ambulan, Siva mendapati Sudalai yang tersenyum puas melihat Siva yang terluka. Siva yang sudah lemah itu mengambil sebuah pistol polisi yang ada di dekatnya dan menembak Sudalai hingga terkena 2 kali tembakan oleh Siva. Sudalai pun jatuh ke bawah jembatan. Siva yang dibawa ke rumah sakit beruntung masih bisa diselamatkan. Di saat Siva sadar dari pingsan, ia langsung memanggil ibunya. Beruntung ibu dari Siva beserta keluarganya yang lain baik-baik saja. Ternyata pada malam itu teman-teman Siva membawa banyak orang sehingga Sudalai mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu Siva. Sehingga Siva lah yang menjadi incaran Sudalai pada hari itu. Siva yang berada di rumah sakit kemudian didatangi oleh para polisi yang sudah mengetahui bahwa ia menyadap telepon tanpa izin dari pihak yang berwenang. Para polisi tersebut menginterogasinya. Namun di saat itu Siva meminta kepada para polisi agar diizinkan menangkap Sudalai. Polisi yang mendengar penjelasan Siva pun akhirnya mengizinkan Siva untuk bisa menangkap penjahat itu dengan tenggat waktu hanya 2 jam alias 120 menit saja. Buset. Waktu yang sedikit ini dimanfaatkan Siva dengan sebaik-baiknya. Awalnya Siva merasa bingung karena ia menembak Sudalai di area padat penduduk, sehingga akan sulit baginya untuk menemukan Sudalai. Akhirnya ia terpikir untuk melacak keberadaan Sudalai. Siva kemudian menghidupkan komputernya dan membuat sebuah posko di atas gedung dengan aplikasi andalannya itu. Namun kebingungan pun masih melanda karena saat itu dia tidak mengetahui keberadaan Sudalai ini. Saat Siva menonton TV, ia terpikir untuk membuat sebuah cara mengungkap lokasi Sudalai dengan meretas acara TV. Siva kemudian membuat sebuah kuis khusus untuk ibu-ibu saja. Siva memberi instruksi kepada ibu-ibu tersebut untuk mengetuk rumah tetangganya dan menanyakan apakah peluru sudah dikeluarkan. Benar saja, salah satu ibu yang mengikuti kuis tersebut terheran dan bertanya-tanya bagaimana Siva tahu bahwa dirinya mendapat seorang pasien yang tertembak. Ibu tersebut akhirnya menelpon Siva, lalu memberikan alamat tetangganya itu. Ternyata pemilik rumah itu adalah tenaga kesehatan. Siva mendapati bahwa orang-orang yang ada di dalam itu ternyata disandra oleh Sudalai. Siva kemudian dengan cerdiknya meminta bantuan ibu-ibu alias emak-emak yang ada di daerah tersebut untuk menolong orang-orang yang disandra Sudalai. Awalnya ibu-ibu ini takut apabila melakukan hal tersebut. Namun Siva kemudian menguatkan ibu-ibu ini dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang yang sangat hebat, bahkan akan menjadi pahlawan negara karena telah menyelamatkan para sandera dari penjahat. Ibu-ibu ini pun mulai bergerak. Mereka membagi tugas. Ada yang mengalihkan perhatian Sudalai, dan yang lainnya kemudian melepaskan sandera. Emang ya, the power of mama ini gak ada lawan. Tak lama kemudian para polisi berdatangan mendatangi tempat itu dan Sudalai pun ditangkap. Keesokan harinya, Siva dan Charlie sedang mencoba mobil yang baru dibeli oleh Charlie. Kemudian Charlie mengantar Siva menuju kantornya. Di sana, Siva justru ditanyai oleh para polisi dan timnya sejak kapan dirinya telah menyadap telepon orang-orang. Mendengar itu, Charlie berpikir bahwa Siva juga mungkin telah mendengar percakapan dirinya dengan temannya masalah keinginannya untuk skidipapap waktu dulu. Siva kemudian meminta maaf pada polisi dan ia pun dimaafkan, karena hal tersebut justru membantu para polisi untuk menangkap penjahat. Siva kemudian menemui Sudalai dan menanyakan rumah sakit mana yang diincar olehnya.
serta kapan akan terjadi kecelakaan di rumah sakit itu. Sudalai malah cuma nyengir doang. Sumpah nyebelin banget nih orang ya. Kemudian Sudalai mengatakan bahwa ia akan membunuh semua orang yang ada di kota itu sampai tidak akan ada yang tersisa sedikit pun. Dia akan membunuh orang-orang dengan sebuah batu yang sangat besar yang digulingkan dari atas gunung. Sudalai mengatakan itu dengan tawa yang sangat keras penuh kepuasan. Siva yang mengetahui itu kemudian pergi ke tengah kota dan benar saja pada saat itu ada sebuah batu besar yang menggelinding menggilas kota. Siva kemudian datang berusaha menghentikan batu itu dengan sebuah mobil tronton. Kemudian batu itu dapat berhenti menggilas kota. Siva kemudian dipanggil oleh aparat polisi di sana yang mengatakan bahwa di kantor ada masalah. Benar saja, saat sampai di kantor, Sudalai sudah kabur dengan terlebih dahulu membantai para polisi yang menjaganya. Siva kebingungan karena merasa Sudalai akan menghancurkan sebuah rumah sakit. Siva kemudian melacak semua rumah sakit yang ada di kota, lalu meminta agar semua rumah sakit ini mendapat penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Namun di sisi lain, Charlie yang sedang tugas di sebuah rumah sakit merasa ada yang janggal dengan salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu. Benar saja, ternyata nampaklah si Sudalai di rumah sakit itu. Saat pulang dari rumah sakit, Charlie kemudian menelpon Siva. Siva yang menganggap Charlie suka bergurau malah marah-marah pada Charlie. Ia bertanya kenapa harus menelpon di saat genting seperti sekarang. Charlie kesal lalu mengatakan bahwa dia melihat Sudalai di sebuah rumah sakit pada saat dirinya dinas di rumah sakit itu. Karena kesal dengan Siva, tanpa basa-basi Charlie langsung menutup telepon Siva. Siva yang kemudian belum mengetahui lokasi rumah sakit itu dengan sigap kemudian melacak lokasi Charlie. Pada saat itu ternyata Charlie sedang berada di dalam sebuah bajai. Tanpa basa-basi lagi, Charlie bergegas pergi menemui Siva dan mengatakan di mana lokasi rumah sakit itu. Siva yang telah mengetahui lokasi itu kemudian mendatangi rumah sakit dan mencari perawat yang mencurigakan menurut Charlie. Di saat menemui perawat itu, kemudian Siva menanyakan kenapa dirinya bisa bersama Sudalai. Perawat itu mengatakan bahwa anaknya telah disandra oleh Sudalai. Dan apabila perawat itu tidak menuruti semua kemauan Sudalai, ia akan membunuh anaknya tersebut. Siva tidak bisa menemukan Sudalai pada saat itu. Bahkan saking bingungnya, bom yang dipasang oleh Sudalai tepat di penyangga gedung di losemen bawah akhirnya meledak dan membuat rumah sakit itu sedikit demi sedikit mulai runtuh. Siva kemudian dengan sigap membantu orang-orang untuk mengevakuasi diri dari kehancuran rumah sakit di sana. Bahkan banyak orang di sana yang menangis karena anggota keluarga mereka menjadi korban runtuhnya bangunan rumah sakit itu. Siva yang merasa bersalah sekali pada saat itu tetap semangat dan terus membantu para korban reruntuhan rumah sakit itu. Di saat masih membantu para korban di sana, Siva kemudian mendapati Sudalai sedang menertawainya. Sudalai sangat senang melihat penderitaan orang-orang yang terkena runtuhan dari gedung itu. Siva yang sudah menahan amarahnya dari tadi kemudian mengejar Sudalai dan menghajarnya. Tak terelakkan lagi, mereka berdua pun baku hantam. Di saat sudah mulai terpojokkan, Sudalai akhirnya didorong hingga jatuh dari atas gedung. Hingga Sudalai pun tewas dengan tubuh yang tertancap besi beton. Siva pun kemudian kembali membantu evakuasi para korban dan kemudian ia pergi bersama dengan Charlie meninggalkan gedung itu. Film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Spider yang dibintangi oleh Mahes Babu. Bagaimana? Seru kan? SLMTTV masih punya banyak sajian film menarik lainnya. Makanya pantengin terus SLMTTV ya. Klik juga tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video SLMTTV. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.